Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Dinda Fitria dari absen 03 akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai biografi Bung Tomo. Bung Tomo lahir pada 6 Juni tahun 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Latar belakang keluarga Bung Tomo. Bung Tomo merupakan putra dari Kartawan Cipto Wijoyo dan Subastita. Bung Tomo sulung dari 6 orang bersaudara. Adiknya masing-masing bernama Sulastri, Suntari, Gatot Suprapto, Subastuti, dan Hartini. Bung Tomo menikahi Sulistina, seorang bekas perawat PMI pada tanggal 19 Juni tahun 1947. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Tin atau Titing, Sulistami, lahir pada 29 Juni tahun 1948, Bambang Sulistomo, lahir pada 22 April tahun 1950, Sri Sulistami, lahir pada 16 Agustus tahun 1951, dan Ratna Sulistami, lahir pada 12 November tahun 1958. Pendidikan Bung Tomo. Pertama, masuk sekolah rakyat atau HIS. Kedua, masuk sekolah mulo atau setingkat SLTP. Ketiga, masuk sekolah HBS atau Hoger Burger School. Keempat, kuliah di Universitas Indonesia atau UI. Perjalanan karir Bung Tomo. Bung Tomo memiliki minat pada dunia jurnalisme. Berikut adalah perjalanan karir Bung Tomo di dunia jurnalisme. 1. Menjabat sebagai wartawan lepas pada harian Suara Umum di Surabaya pada tahun 1937. 2. Sebagai redaktur mingguan Pembela Rakyat di Surabaya pada tahun 1939. 3. Bekerja di kantor berita tentara pendudukan Jepang, Domei bagian bahasa Indonesia untuk seluruh Jawa Timur di Surabaya pada tahun 1942 sampai 1945. 4. Menjabat sebagai pemimpin redaksi kantor berita Antara tahun 1945. Perjuangan Bung Tomo. Pada tahun 1944, ia terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus pemuda Republik Indonesia di Surabaya. Pada tanggal 10 November tahun 1945, meletuslah perang antara rakyat dengan tentara Inggris. Bung Tomo menjadi pemimpin yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Sebuah kutipan dari orasinya yang mengobarkan semangat adalah, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan terakhir, Bung Tomo meninggal pada tanggal 7 Oktober tahun 1981 di Padang Arafah. Dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Apa yang menyebabkan Bung Tomo disukai banyak orang dan akhirnya namanya menjadi terkenal? Hal yang membuat Bung Tomo disukai banyak orang dan akhirnya namanya menjadi terkenal adalah beliau merupakan pemimpin yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya melalui pidatonya pada saat terjadinya Perang Surabaya. Ada yang ditanyakan lagi? Ingin bertanya. Iya, silakan. Hal-hal apa yang dapat dilakukan dari perjuangan demo? Hal-hal yang dapat diteladani dari Bung Tomo yaitu Bung Tomo memiliki semangat juang untuk kemerdekaan Indonesia. Ia juga memiliki sikap pantang menyerah. Bung Tomo memiliki kelebihan di bidang orasi dan jurnalistik, dan hal inilah yang dimanfaatkan beliau untuk menyemangati para pejuang pada saat perang di Surabaya. Satu lagi pertanyaan.
Saya mau bertanya. Bung Tomo dikenal dengan orasi pidatonya yang mampu membangkitkan semangat perjuangan rakyat pada masa itu. Bunyi pidato yang terkenal apa? Kutipan dari orasi Bung Karno pada saat Perang Surabaya adalah lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Sudah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan biografi singkat dari tokoh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh proklamator negara ini yang merupakan putra dari Raden Sukami, Sosrodihardjo, dan Ida Ayu Nyoman Rai. Bung Karno lahir di Peneleh, Kota Surabaya pada 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 pada usia 69 tahun. Soekarno memiliki 3 orang istri selama hidupnya. Dari ketiga istrinya, Soekarno dikaruniai 8 seorang anak. Fatmawati, istri pertama Bung Karno, melahirkan Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Taufan dan Bayu adalah putra Soekarno dari Hartini. Ratnasari Dewi, istri Soekarno berdarah Jepang, memiliki anak bernama Kartika. Ketika Soekarno di bangku sekolah dasar, ia disekolahkan di Elf dan menyelesaikan pendidikannya di Elf pada tahun 1915. Setelah itu, ia berhasil melanjutkan pendidikan ke HBS di Surabaya yang notabene diperuntukkan untuk kaum Eropa dan priayi saja. Ia menamakan pendidikan di HBS pada tahun 1921 dan melanjutkannya ke Teknis Hochschule di Bandung yang sekarang dikenal dengan ITB dan mengambil jurusan Teknik Sipil. Soekarno akhirnya berhasil meraih gelar insinyur pada tahun 1926. Adapun perjuangan yang telah Soekarno lakukan semasa hidupnya yaitu 1. Melawan kolonialisme dan imperialisme. 2. Merumuskan naskah proklamasi. 3. Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 4. Mengusulkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Apa ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Silahkan. apa hal menarik dari tokoh Soekarno? Hal menarik dari tokoh Soekarno adalah semasa hidupnya, Soekarno sering bergonta-ganti istri. Dan ketika Soekarno lahir dari pasangan Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai di Surabaya, ketika dilahirkan, ia diberi nama Kusno oleh orang tuanya. Tapi karena sering sakit, ketika berusia 11 tahun, namanya diganti menjadi Soekarno oleh sang ayah. Apa ada yang ditanyakan lagi? Saya mau bertanya, Iya, boleh. apa pesan moral yang dapat kita contoh dari Insinyur Soekarno? Pesan moralnya, sikap-sikap yang dapat diteladani dari tokoh Soekarno, yaitu jiwa nasionalisme yang tinggi, rela berkorban demi bangsa, dan pantang menyerah. Terakhir, Lutfia. Apa yang membuat Insinyur Soekarno mempunyai tekad untuk memperjuangkan Indonesia? Ketika Soekarno menamatkan sekolahnya di Elf, kemudian tinggal di rumah sahabat ayahnya yang merupakan pendiri Serikat Islam. Sejak itulah Soekarno mulai mengenal dunia perjuangan yang akhirnya membuatnya sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia. Di kediaman Cokroaminoto, Soekarno muda mulai banyak belajar politik dan banyak berlatih pidato. Di sanalah Soekarno mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat seperti Dr. Dues Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka lah pemimpin organisasi nasional Indis Party saat itu.
Sepertinya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erli Permata Fristian dari absen 11 akan mempresentasikan biografi Yusuf Hamka. Yang pertama, Haji Muhammad Yusuf Hamka atau juga dikenal dengan nama Babah Alun, lahir pada tanggal 5 Desember 1957 di Kreket Bundar, Jakarta Pusat. Beliau adalah seorang pengusaha Muslim Tionghoa Indonesia. Yusuf Hamka merupakan seorang mu'alaf. Ia memeluk agama Islam pada tahun 1981 saat berusia 23 tahun. Keluarga. Ayahnya bernama Joseph Suhaimi dan ibunya bernama Suwanti Suhaimi. Beliau dikaruniai anak yaitu anak pertama bernama Fitria Yusuf, anak kedua bernama Faisal Hamka, dan anak ketiga bernama Farid Hamka. Perjuangan hidup seorang Yusuf Hamka. Yusuf Hamka sebelum sukses, beliau dari kecil membuka usaha dengan berjualan nasi kuning dan es mambo dari titipan teman ibunya. Beliau berjualan setiap saat pulang sekolah. Beliau berjualan dengan duduk di emperan Masjid Istiqlal. Pada saat beliau beranjak dewasa, beliau mendapat pekerjaan sebagai tukang pembuat jalan tol. Dengan kegigihan dalam melakukan tanggung jawab sebagai tukang, beliau akhirnya dipercayai oleh seorang pemilik jalan tol sehingga beliau diangkat untuk menggantikan seorang pemilik jalan tol hingga Yusuf Hamka menjadi pemilik jalan tol. Meskipun beliau sudah sukses, tetapi beliau masih saja tetap membuka bisnis berjualan nasi kuning dan es mambo. Tidak lupa juga beliau bersedekah dengan cara setiap hari Jumat beliau memberikan nasi kuning dan es mambo secara gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Dengan kesederhanaan dan sifat dermawannya itulah yang membuat Yusuf Hamka sukses. Gelar yang didapat oleh Yusuf Hamka antara lain Komisaris Utama PT Mandara Permai, yang kedua Komisaris Independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, yang ketiga Komisaris PT Indosiar Visual Mandiri, yang keempat Komisaris PT Citra Margaratma Surabaya, yang kelima Komisaris PT Mitra Kaltim Resource Indonesia. Keteladanan yang dapat kita contoh: yang pertama, selalu hormat pada orang tua. Yang kedua, selalu merasa bodoh dan mau belajar. Yang ketiga, hidup dan berpenampilan sederhana. Sekian dari biografi Yusuf Hamka saya. Terima kasih. Apabila yang ditanyakan, dipersilahkan. Saya mau bertanya. Silakan. Apakah hal yang memotivasi kamu dari seorang Yusuf Hamka? Hal yang memotivasi saya dari Yusuf Hamka yaitu meskipun beliau sudah mempunyai harta yang melimpah, beliau tetap hidup dengan kesederhanaan dan beliau memiliki iman yang kuat serta beliau orangnya dermawan. Saya ingin bertanya, apakah bisnis yang dimiliki oleh Yusuf Hamka? Bisnis yang dimiliki oleh Yusuf Hamka yaitu Komisaris PT Indosiar Visual Mandiri, Komisaris PT Mitra Kaltim Resource Indonesia, Komisaris Utama PT Mandara Permai, Komisaris Independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, Komisaris PT Citra Margaratma Surabaya, dan pemilik warung pojok halal nasi kuning dan es mambo. Saya ingin bertanya, apa hal menarik dari Yusuf Hamka? Hal yang menarik dari seorang Yusuf Hamka yaitu
Awalnya beliau adalah seorang Tionghoa yang kemudian beliau memutuskan untuk mu'alaf dikarenakan beliau merasa nyaman untuk memeluk agama Islam. Dan kemudian beliau mengajak seluruh anggota keluarganya untuk memeluk agama Islam. Dan sejak saat beliau masuk agama Islam, beliau menjadi pengusaha yang sukses, serta beliau memiliki sifat rendah hati, tidak sombong, dermawan, serta memiliki iman yang kuat. Sekian dari presentasi biografi Yusuf Hamka yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutomo memiliki nama asli Sutomo. Dia adalah pria kelahiran 3 Oktober 1920 asal Kampung Blauran, Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijojo dengan ibu yang berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Pada usia 12 tahun, Sutomo meninggalkan pendidikannya di Mulut dan bekerja untuk membantu keluarga. Pada usia 17 tahun, ia berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Sutomo kemudian bekerja menjadi seorang jurnalis dan bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Bung Tomo ikut andil dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Surabaya. Bung Tomo membentuk BPRI, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, yang bertujuan menampung para rakyat untuk bersiap menghadapi datangnya pasukan Inggris dan Nica. Pada tahun 1944, ia terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori oleh Jepang. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan, ia ikut dalam pengepungan gudang Mesiu Don Bosco yang berhasil merebut banyak senjata milik tentara Jepang. Sebuah kutipan dari orasinya mengobarkan semangat adalah lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Bung Tomo meninggal dunia di Makkah pada tanggal 7 Oktober 1981 saat beliau tengah menunaikan ibadah haji. Jenazahnya pun dimakamkan di TPU Ngagel, Surabaya. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau mau bertanya, bagaimana perjuangan Bung Tomo pasca kemerdekaan? Perjuangan Bung Tomo pasca kemerdekaan, salah satunya adalah setelah proklamasi kemerdekaan, Bung Tomo berhasil membawa rakyat Surabaya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan serangan pasukan Sekutu dan Nica. Ada yang ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya, dalam dunia politik dan pemerintahan, jabatan yang pernah diemban oleh Bung Tomo yaitu jabatan yang pernah diemban oleh Bung Tomo yaitu Bung Tomo sempat bergabung di bidang politik pemerintahan dan menjadi Menteri Kabinet Burhanuddin Dwiko I dan Dwiko II. Yang terakhir, saya mau bertanya, di mana pertempuran terjadi saat Bung Tomo berperan penting dalam membangkitkan semangat para pejuang Indonesia? Bung Tomo berperan penting dalam membangkitkan semangat para pejuang Indonesia saat pertempuran yang terjadi pada 10 November 1945. Sekian presentasi dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.